Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kini Qianmo membuka peti yang kedua dan mendapatkan batu material evolusi khusus kelas legendaris. Batu ini dapat meningkatkan peralatan non-mistikal apapun ke kualitas legendaris. Mengunci level item di 100. Qianmo tidak menyangka akan mendapatkan item ini. Sepertinya dirinya juga bisa meningkatkan perlengkapan kosmetik yang dirinya pakai ini. Dengan ini, upacara kenaikan job ketiga akhirnya selesai. Dirinya bisa meninggalkan dunia rahasia buatan yang aneh ini sekarang. Dirinya harus keluar dan bertanya apa urusannya dengan bos itu. Dan kini Qianmo telah berjalan dan kembali ke gimnasium. Orang-orang pun kini menyambut Qianmo yang telah berhasil keluar dan orang-orang memuji kinerja bagusnya. Qianmo pun bertanya-tanya mengapa setiap kali dirinya selesai ujian atau penilaian, semua orang menatap dirinya seperti ini. Apakah mereka belum terbiasa dengan cara dirinya bekerja? Lalu Qianmo berjalan menuju Ling Xiao dan mengatakan kepadanya bahwa penilaian kemajuan job ketiganya telah selesai. Ling Xiao mengatakan bahwa Qianmo melakukannya dengan baik. Dirinya baru saja melihat semuanya. Lalu Qianmo mengatakan kepada Li Wenxuan bahwa bos dungeon barusan sepertinya aneh. Dan apakah Li Wenxuan tahu apa yang telah terjadi? Li Wenxuan menyebut bahwa Liu Yanxing juga sedang berkonfrontasi. Jadi mengapa Qianmo tidak ikut rapat juga? Lalu saat ini Qianmo bertemu dengan Liu Yanxing. Liu Yanxing mengatakan bahwa Qianmo berhasil menyelesaikan kenaikan job ketiganya. Dirinya dengar kekuatan tempur Qianmo memecahkan rekor. Qianmo menyebut bahwa Liu Yanxing menyanjungnya. Berkat dungeon buatan yang Liu Yanxing rancang, dirinya bisa mencapai hasil seperti itu. Liu Yanxing meminta Qianmo untuk tidak berterima kasih kepada dirinya. Seharusnya dirinya lah yang berterima kasih kepada Qianmo. Kalau Qianmo tidak menaklukkan dungeon ini sepenuhnya, mereka tidak akan bisa melihat wujud asli monster-monster ini. Qianmo bertanya soal bentuk sebenarnya ini. Liu Yanxing pun mengatakan bahwa inilah saatnya Qianmo mengetahui beberapa hal. Ini adalah beberapa pahatan batu dengan pola aneh. Ditemukan di dungeon benua Apokalips. Liu Yanxing pun seketika meminta Qianmo untuk memberitahunya apa yang Qianmo lihat dalam pola-pola ini. Qianmo menyebut bahwa itu adalah sebuah peradaban. Liu Yanxing pun membenarkan hal itu. Qianmo sangat pintar. Itu adalah peradaban monster. Sejak kemunculan benua Apokalips, keberadaan monster tampak seperti hukum yang tak tergoyahkan. Para Awakener membunuh monster itu dan kelompok kedua yang masuk mendapati bos monster itu. Dan bos itu terus mengulang kalimat yang sama saat dia bangkit dan menyegarkan diri. Seolah-olah monster terkuat sekalipun hanyalah NPC yang dirancang untuk kemajuan manusia. Teori arus utama saat ini menyatakan bahwa bos di dungeon adalah proyeksi pesawat sungguhan. Tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan apa tujuannya. Kekuatan macam apa yang menciptakan segala sesuatu. Dan penampilan Qianmo di dungeon hari ini menegaskan sudut pandang ini bagi mereka. Para monster itu bukanlah NPC. Hari ini saat Qianmo melawan bos yang dimodifikasi secara artifisial itu, mereka mengamati denyut khusus yang turun dari benua Apokalips ke ruang dungeon buatan. Jadi bos yang Qianmo lawan di dungeon mungkin adalah monster sungguhan kedua yang turun sejauh ini.
Qianmo bertanya soal monster sungguhan kedua ini. Liu Yanxing pun meminta Qianmo untuk tidak membahas ini lebih dulu. Singkatnya, Qianmo harus mengerti apa maksudnya. Jika spekulasi itu benar, maka itu berarti semua monster apokalips memiliki eksistensi nyata. Yang berarti seluruh umat manusia menghadapi musuh yang tidak diketahui. Qianmo bertanya seberapa jauh penelitian ini berkembang. Berapa banyak musuh yang sebenarnya mereka miliki. Li Wensuan menyebut bahwa dari ukuran batu tersebut mereka telah menyusun legenda sejarah benua apokalips. Monster terkuat disebut penguasa dan Qianmo mengatakan bahwa jumlahnya ada 12 penguasa. Li Wensuan pun seketika kaget dan bertanya bagaimana Qianmo tahu itu. Qianmo yang nampak panik karena salah bicara mengatakan bahwa dirinya pernah melihat ukiran batu yang mirip seperti tampilan gambar ini. Li Wensuan pun mengatakan bahwa saat ini belum ada awakener yang menemukan bos proyeksi penguasa. Jadi angka ini hanyalah spekulasi dan tidak sepenuhnya akurat. Selain itu semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Mereka hanya memberitahu Qianmo beberapa informasi orang dalam lebih awal. Dan Liu Yanxing juga meminta Qianmo untuk tidak menyebarkannya. Nanti bisa menimbulkan kepanikan. Qianmo pun mengerti. Dalam pikiran Qianmo sama seperti pengaturan permainan yaitu 12 bos terakhir yang berdaulat. Tetapi makhluk-makhluk itu memiliki tubuh asli. Dan ini cukup mengkhawatirkan. Lalu Hu Hansan menyebut bahwa sekarang Qianmo harus memahami bahwa keberadaan Flame Dragon Soul sama sekali bukan hanya tentang konflik antar bangsa. Tim-tim asing itu juga melakukan hal yang sama, bersiap menghadapi musuh yang tak dikenal. Li Wensuan pun bertanya apakah Qianmo siap mengikuti pelatihan khusus Flame Dragon Soul. Qianmo meminta Li Wensuan untuk tidak khawatir karena dirinya telah berhasil menyelesaikan kenaikan job ketiganya. Dirinya siap untuk mengikuti pelatihan khusus kapan saja. Li Wensuan pun menyambut baik hal ini. Dengan Qianmo di sini, apalagi kontestan asing itu, bahkan jika ada monster sungguhan turun, dirinya akan merasa jauh lebih tenang. Setelahnya, Qianmo pun kini bersama Ling Xiao bersiap kembali ke Universitas Oracle. Kembali, Qianmo meminta Li Wensuan untuk tidak khawatir. Setelah urusan sekolahnya selesai, dirinya akan melapor ke camp pelatihan. Li Wensuan pun mengerti dan dirinya akan menunggu kabar Qianmo. Dan setelahnya mereka pun pergi. Lalu saat di jalan Ling Xiao mengatakan bahwa dirinya pikir itu hanya penilaian kemajuan job ketiga biasa. Tapi dirinya tidak pernah membayangkan akan melibatkan begitu banyak hal. Qianmo meminta Ling Xiao untuk tidak terlalu khawatir. Semuanya masih spekulasi, belum ada yang sepenuhnya terkonfirmasi. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, hari ini dirinya telah membuktikan dengan kekuatan miliknya bahwa monster bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Ling Xiao pun mengatakan mendengar Qianmo mengatakan itu membuatnya jauh lebih tenang. Negara Xia sungguh beruntung memiliki Qianmo. Kemudian di tempat lain, seseorang kini menegur Heslamon dan bertanya tahukah Heslamon kejahatannya. Heslamon mengatakan bahwa kemauan bawahan ini turun secara pribadi dan masih kalah dari semut manusia itu. Dirinya pantas mati 10.000 kali. Seseorang menyebut Heslamon bodoh. Kejahatan terbesar Heslamon bukanlah kalah dalam pertempuran, tapi membiarkan tekad Heslamon runtuh, memungkinkan semut yang disebut manusia untuk menyadari keberadaan kehendak mereka. Heslamon menyebut bahwa mereka semua hanyalah sekelompok semut yang belum disunyikan. Jika manusia tahu, mengapa mereka sebagai kaum monster harus takut pada manusia? Kembali orang itu menyebut Heslamon bodoh. Mereka menggunakan proyeksi kehendak untuk menyusup ke berbagai alam dan menaklukkan sistem bintang. Pernahkah Heslamon melihat ras yang begitu unik? Ras yang benar-benar dapat melahirkan kekuatan yang menentang proyeksi mereka. Sementara kekuatan monster proyeksi secara keseluruhan masih tertinggal dibandingkan tubuh mereka yang sebenarnya. Semut-semut ini tumbuh terlalu cepat, kecuali benar-benar diperlukan. Mereka sama sekali tidak boleh membiarkan manusia mengetahui keberadaan mereka. Terutama manusia yang bernama Cheng Qianmo. Dia sangat unik. Dirinya merasakan kekuatan dalam dirinya yang melampaui semua alam. Heslamon menyebut bahwa Qianmo memang istimewa. Tapi Qianmo mengalahkan proyeksi kemauan miliknya yang kurang dari setengah kekuatan tubuh aslinya. Jika tubuh asli miliknya bisa turun, namun sebelum kata-kata Heslamon selesai, orang ini meminta Heslamon untuk diam.
Heslamon dilarang memproyeksikan keinginan sejatinya ke dunia ini lagi. Itu akan menarik perhatian para manusia. Monster ini pun kini menampakkan wujudnya dan menekankan bahwa mereka harus mempercepat asimilasi sistem bintang dan bidang lain yang lebih lemah hingga kekuatan Heslamon cukup kuat. Kemudian mereka akan memusatkan pasukan mereka untuk menghadapi bidang aneh ini. Pada saat itu manusia yang bernama Cheng Qianmo akan ditangani oleh dirinya secara pribadi. Lalu saat ini di Universitas Oracle, Qianmo menyebut Ruoshi dan yang lainnya seharusnya sudah selesai dengan upacara pergantian job ketiga mereka. Ling Xiao mengatakan bahwa dirinya menelepon dan bertanya sebelum kembali. Mereka tidak secepat Qianmo, tapi mereka seharusnya sudah hampir selesai sekarang. Sesampainya di dalam, Ling Xiao mengatakan bahwa sepertinya mereka kembali tepat waktu. Qianmo yang melihat mereka mengatakan bahwa sepertinya semua orang berhasil dalam perubahan job ketiga mereka. Huang Tian pun membenarkan hal itu, tapi dirinya dengar Qianmo jauh lebih cepat dari mereka dengan perubahan job ketiganya. Zhou Shiwei pun mengatakan bahwa mereka hanya menunggu Qianmo kembali. Di saat Qianmo melangkahkan kakinya mendekat, tiba-tiba sebuah formasi lingkaran sihir aktif. Ling Xiao yang melihat hal ini hanya bisa menghela napasnya. Sedangkan Qianmo sudah menduga bahwa Zhou Shiwei akan melakukan ini lagi, hingga ledakan pun terjadi. Chang Yuseng yang kaget pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Zhou Shiwei pun meminta Chang Yuseng untuk tidak khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Qianmo mengatakan bahwa dirinya tahu mereka akan melakukan hal seperti ini lagi. Tapi setidaknya mereka menunggu sampai kepala sekolah pergi. Ling Xiao yang telah lebih dulu menghindar pun mengatakan bahwa ini tidak apa-apa. Biarkan anak-anak bersenang-senang. Dirinya juga sangat penasaran apakah Qianmo bisa melawan ketiganya sekaligus sekarang. Chang Yuseng pun tetap merasa khawatir seseorang tidak bisa menyerang begitu saja. Bagaimana jika ada yang terluka? Fei Yingguan pun berpesan kepada mereka untuk tidak merusak apapun. Zhou Shiwei pun meminta maaf kepada Ling Xiao. Dirinya tidak yakin bisa mengalahkannya tanpa serangan diam-diam. Huang Tian pun menyebut bahkan dengan serangan diam-diam mereka tidak akan bisa melukainya. Dengan ini taktik apalagi yang tersisa? Ruoshi pun juga meminta maaf kepada kakeknya untuk hal ini. Qianmo meminta mereka untuk tidak khawatir. Blade Thousand Umbrella-nya rusak, jadi dirinya bisa melawan mereka dengan tangan kosong kali ini. Mendengar hal ini, Huang Tian seketika melompat dan dirinya tidak akan menahan diri. Dan diketahui saat ini Huang Tian telah berubah ke job ketiga menjadi Mystic Sword God dengan level kekuatan 415.772. Dan kini serangan pun dilepaskan. Namun Qianmo dengan mudah menahan serangan ini dengan sebuah pelindung. Qianmo mengatakan bahwa ini adalah teknik dari The Mystic Sword God, Phantom Sword Dance. Serangan bertubi-tubi berdurasi tinggi, ini lumayan tapi kelemahannya masih kentara. Semua skill serangannya kuat tapi Huang Tian cenderung mengabaikan pertahanan. Namun di saat Qianmo menyerang Huang Tian, sesuatu kini melindungi Huang Tian. Dan ternyata skill itu milik Zhou Shiwei. Diketahui Zhou Shiwei kini berubah menjadi Dark Demon Emperor dengan level kekuatan 418.879. Zhou Shiwei pun meminta Qianmo untuk tidak melupakannya. Dan seketika Zhou Shiwei melepaskan skill Demon Guard. Qianmo pun menyadari bahwa ini adalah kelas Dark Demon Emperor. Ini sangat cocok dengan kepribadian Zhou Shiwei yang licik. Namun di saat yang sama skill pasif Purification pun aktif. Qianmo mengatakan bahwa Zhou Shiwei sepertinya lupa lagi tentang pasif Purification-nya. Zhou Shiwei pun sangat kaget dan bertanya apakah seluruh hidupnya akan didominasi oleh pasif Purification ini. Dan di saat Qianmo fokus kepada Huang Tian dan Zhou Shiwei, di saat itu Ruoshi masuk memberikan serangan diam-diamnya. Namun Qianmo masih bisa mengantisipasinya. Qianmo menyebut bahwa sepertinya Ruoshi juga belajar beberapa trik licik. Dan diketahui kelas Ruoshi saat ini adalah Mystic Phoenix Battle God dengan level kekuatan 410.058. Ruoshi pun menanggapi Qianmo dan mengatakan bahwa dirinya tahu ini tidak akan menyakiti Qianmo. Soal permintaan maaf dirinya akan menyimpannya untuk nanti. Qianmo mengatakan bahwa perubahan job ketiga Ruoshi mengikuti jalan yang dirinya sarankan. Dan ini tidak buruk sama sekali. Qianmo pun mengerti sekarang dirinya sudah punya gambaran kasar tentang kekuatan job ketiga mereka. Jadi dirinya tidak perlu menahan diri. Qianmo meminta mereka untuk menyerang dirinya bersama-sama. Huang Tian dan yang lainnya merespon hal ini dan mengatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam.
Fei Yingguan yang menyaksikan hal ini mengatakan, memikirkan Qianmo bisa menghadapi 3 kebangkitan ketiga dengan tangan kosong ini sungguh tidak bisa dipercaya. Chang Yuseng mengatakan bahwa dirinya pikir Zhou Xiwei sudah cukup kuat, tapi sepertinya dia masih jauh dari Qianmo. Ling Xiao menyebut bahwa Qianmo punya aspek yang lebih mengejutkan lagi. Hingga pada akhirnya, pertarungan ini akhirnya berakhir dengan Qianmo memberikan satu serangan ringan kepada mereka. Zhao Xiwei pun nampak kesal dan mengatakan bahwa dirinya tidak percaya berulang kali, serta mengajak mereka untuk mulai lagi. Huang Tian meminta Zhao Xiwei melupakan ini. Qianmo benar-benar monster. Dirinya tidak ingin melanjutkannya lagi. Dan Ruoxi juga mengatakan hal yang sama seperti Huang Tian. Qianmo mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah mendapatkan giliran job ketiga lebih awal sebelum dirinya. Dengan begitu, mereka mungkin bisa mengalahkan dirinya dengan bekerja sama saat dirinya masih dalam giliran job kedua. Zhao Xiwei pun menyebut ini sangat menyebalkan. Huang Tian mengatakan bahwa Qianmo menakutkan sebagai lawan tetapi jauh lebih bisa diandalkan sebagai ketua guild. Ruoxi pun menyebut Qianmo sebagai iblis dan bertanya seberapa kuat Qianmo sekarang. Ling Xiao menyebut ini sangat luar biasa dan Qianmo benar-benar membuka mata. Qianmo menyebut bahwa ketiganya masih punya potensi, hanya saja mereka tidak merasakan krisis saat menghadapi dirinya. Kalau ini pertarungan hidup atau mati sulit untuk mengatakannya. Fei Yingguan mengatakan bahwa Qianmo rendah hati. Dirinya tahu Qianmo juga tidak berusaha sekuat tenaga. Mereka bertiga masih harus bekerja keras. Lalu Ling Xiao bertanya apakah Qianmo punya rencana sekarang. Apakah Qianmo akan melapor pada Flame Dragon Soul? Qianmo menyebut bahwa latihan khusus ini tidak akan singkat, jadi dirinya ingin menyelesaikan urusan di sekolah dan guild lebih dulu. Qianmo meminta Ling Xiao untuk membantunya mengatur konferensi 9 sekolah. Ling Xiao pun mengerti. Lalu kini di konferensi aliansi 9 sekolah, Ling Xiao mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, aliansi pengembangan pendidikan tinggi negara Xia mereka telah berkembang pesat. Saat ini, 9 sekolah besar membentuk badan pengambil keputusan inti, didukung oleh 10 akademi yang kurang kuat sebagai cadangan. Faktanya, lebih dari 9 sekolah hadir hari ini. Hingga hari ini, mereka telah menguasai hampir separuh suara di sektor pendidikan negara Xia. Dirinya harus mengaitkan pencapaian ini dengan instruktur utama aliansi, Cheng Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa Ling Xiao terlalu memujinya. Dirinya tidak layak untuk itu. Lalu Qianmo mengatakan bahwa dirinya mengadakan rapat hari ini terutama untuk mengumumkan 2 hal. Pertama, Guild Everlasting Fix sekarang sudah level 7. Masih banyak tempat terbuka dan siswa dari semua akademi dipersilahkan untuk bergabung. Kepala sekolah lain yang mendengar hal ini agak kaget dan bertanya bukankah Everlasting Fix baru level 5? Baru beberapa hari dan sudah level 7. Dan seseorang meminta mereka untuk mengingatnya. Dari Everlasting Fix didirikan hingga hari ini belum genap 3 bulan. Kepala sekolah lain pun bertanya apakah Qianmo melakukan sesuatu yang menggemparkan lagi hingga bisa berkembang begitu cepat. Ling Xiao pun meminta Qianmo untuk berhenti membuat mereka penasaran lagi dan ceritakan bagaimana Qianmo melakukannya. Qianmo mengatakan bahwa itu tidak ada istimewa. Dirinya hanya menghabiskan sedikit waktu menyatukan wilayah kota Spirit Moon. Mereka yang mendengar hal ini mengatakan bahwa itu tidak mengherankan. Everlasting Fix naik begitu cepat. Dan Qianmo menggunakan sumber daya orang lain untuk meningkatkan markas Qianmo sendiri. Kota Spirit Moon adalah kota berukuran sedang. Guild lokal telah lama berdiri di sana. Mereka pun tidak menduga sebuah guild baru benar-benar berhasil mengambil alih. Salah seorang kepala sekolah menilai bahwa Qianmo sangat tangguh. Dan dia didukung oleh asosiasi manajemen. Potensi guildnya tidak terbatas. Dirinya harus segera meminta murid-muridnya untuk mendapatkan tempat. Dan sekolah lain juga kini melakukan hal yang sama. Huang Tian yang melihat sikap kepala sekolah yang hadir pun yakin mereka semua ingin memasukkan murid-murid mereka ke dalam Guild Everlasting Fix sekarang. Tapi rekrutmen guild sekarang lebih berat. Intinya 1 dari 100 mereka tidak bisa masuk begitu saja berdasarkan siapa yang datang pertama dilayani pertama. Qianmo mengatakan bahwa hal yang kedua sepertinya yang dirinya yakin. Mereka semua tahu dirinya telah menguasai skill utama dari beberapa kelas lainnya. Sekarang mereka semua adalah satu keluarga besar. Dirinya tidak akan egois.
Lalu Qian Mo kembali mengatakan kepada mereka semua bahwa itu karena dirinya punya koordinat ke beberapa altar kuno. Begitulah dirinya bisa mencapai ini. Mereka pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah mereka tidak salah dengar soal beberapa altar kuno yang ada di sana. Lokasi altar kuno adalah rahasia besar. Akankah Qian Mo mengungkapkannya? Dan apakah Qian Mo berencana untuk berbagi? Itu tidak mungkin. Qian Mo membenarkan hal itu. Alasannya memberitahu mereka semua ini justru karena dirinya berencana untuk membagikan lokasi ini dengan semua orang. Mereka pun kaget mendengar soal Qian Mo akan mengungkapkannya. Jika Qian Mo melakukan, bukankah semua orang bisa menjadi sekuat Qian Mo? Sedangkan Ling Xiao sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya dengan mengungkap lokasi-lokasi ini, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Qian Mo dan Kapter berakhir.